Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih menyambung materi tentang integrasi konten aplikasi perkantoran. Kalau minggu lalu kamu mengetikkan format teks, perataan teks, kemudian ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri kanan. Ini saya coba mengingat kamu hanya mampu mengoperasikan HP. Banyak siswa yang ketika disuruh ngerjain di aplikasi Microsoft pengolah kata Word itu nggak ngerti cara dengan judul segala macam tuh. Nah, kita kemarin udah praktekkan. Pernah lihat koran? Nah, Bentuk teksnya pernah lihat? nah, Sebentar. Sebentar. Cari naskahnya. Naskahnya. Nah ini naskah format kolom koran, betul ya? Biasanya format kolom koran itu sekarang di AI gampang, cuma kita bikin manual di aplikasi perkantoran, mengolah kata, ya. Kalau di AI mungkin ada, ini pasti ada. Membuat huruf seperti ini. Pernah baca koran ada huruf di awal kata, awal paragraf hurufnya besar. nah, Pernah ya? Ya. Itu namanya drop cap. Kalau di Microsoft Word, kemudian kolom koran ini. Nah ini nanti kita akan buat seperti ini tampilannya. Langkah-langkahnya adalah saya buka lembar kerja baru. Yang kamu ketik mulai dari sini, dari judul. Ya, saya nggak usah langsung ketik, nggak usah ketik satu-satu lah, saya copy aja. Misalkan udah jadi seperti ini. Kita ya. Biasanya judul letaknya selalu di tengah, tahu kan yang kemarin kan materinya? tahu, Ada anak yang nggak tahu nengahin judul, dia pakai spasi nengahinnya. Soal kayak gini, spasi ada yang lagi pakai tombol tab tuh ada. Karena kenapa? Digampangkan, dimudahkan, dimanjakan dengan AI. Nggak ngerti. Nanti pada saat kamu juga turun ke dunia kerja, kamu diminta suruh buat surat, nggak ngerti Microsoft Word, bingung aja. Nah ini, ya, ini left posisinya sekarang. Yang sebelah sini adalah center, tengah tuh. Ketika diklik dia ke tengah, tahu ya? Kalau yang sebelahnya, ini justify, right, sebelah kanan. Kalau yang ini rata kiri rata kanan, sehingga bentuknya kayak gini. Ini rata kiri rata kanan. Paham ya? Nah ini saya coba. Taruhlah saya udah jadi ngetik lah. Kalau saya ngetik dari awal repot, nanti kamu nunggu kelamaan. Ini sudah tengah. Saya enter. Jadinya seperti ini. Nah saya kembalikan normal. Saya normalkan dulu teksnya biar kamu tahu cara perbaikannya. Nah seperti ini normal. Kolomnya saya normalkan juga. Plus kita lihat dari sini ini dinaikkan. Nanti kamu ngetiknya seperti ini ya. Yang harus kamu lakukan adalah saya rapatkan dulu. Udah selesai. Nah, ini depannya manusia. Awalnya kamu ketik dari judul. Habis itu ketik bawahnya sampai paragraf ke-4. Ada paragraf, ada 4 paragraf kan? Betul ya? betul, Nggak usah diubah apa-apa. Ketika sudah selesai, ya, baru nanti kamu edit satu-satu.
Lihat naskah aslinya ini. Paragraf pertama itu dia rata kiri, rata kanan. Berarti yang kamu lakukan adalah merapikan dulu ini. Justify. Nih. Paham ya? Paham. Klik. Habis ini kamu melakukan. Udah rata belum? Udah. Kiri kanan. Sudah ya? Ya. Kemudian langkah berikutnya kita buat huruf M-nya gede. Betul ya? Betul. M-nya aja yang diblok. Blok kayak gini. Paham? Paham. Klik insert. Menu insert tahu? Tuh. Ya, tahu. Ada di sini ada tulisan drop cap tuh. Nih. Tuh. Kalau saya gedein tampilan seperti ini. Klik drop cap, pilihannya drop it. Tuh, seperti itu tampilannya. Paragraf 1. Jelas ya? Paragraf kedua, oh misalkan dia ada paragraf tadi, sorry, saya batalkan dulu, batalkan. Ini saya kasih tab paragraf. Kalau buat alinea baru itu pakai tombol tab kemarin kan? Ya. Insert, drop cap, drop it. Tuh, seperti ini jadi. Paragraf kedua, halo, masih fokus. Ini kita buat 2 kolom. Paragraf ketiga 3 kolom, paragraf keempat 2 kolom. Cuma yang sebelah sini kecil, sebelah sini kolomnya gede. Kita buat seperti ini. Lihat. Ini kita rapikan dulu nih, rata kiri, rata kanan. Nah, saya buat per paragraf. Sebenarnya bisa sekaligus. Kalau sekaligus ya kamu blok aja semua. Apa yang diklik? Justify. Tuh, rata semua kan? Kemudian ada paragraf tab. Kemudian kolom dulu. Kalau di drop cap dulu, kolomnya nggak aktif, dilihat. Drop cap dulu ya. Drop cap. Nah, kemudian dibuat kolom. Nggak aktif nanti kolom ukurannya. Layout tuh nggak aktif. Makanya kolomnya dulu dibagi, baru aktif gitu. Bagi 2 kolom. Nah, baru P-nya di blok. Insert, drop cap. Tuh, dapat kan? Persis kan kayak kolom koran kan? Ya. Kalau pernah baca majalah, koran bentuknya seperti ini kurang lebih. Lanjut. Sebagai tekan dulu tab, ada paragraf, alinea itu kalimat atau kata yang menjorok ke dalam. Seperti itu. S-nya tadi udah, kita blok dulu ya. Blok dulu. Bagi 3 kolom ya. Ya. Adanya di layout, kolom 3. 3. Paham sampai sini? S-nya diapain? Di blok. Insert, drop cap, Drop. sama nggak seperti ini? Sama. Ya beda-beda dikit nggak apa-apa lah. Karena ini kan ada pengaturan margin kiri, margin kanan. Nah, untuk margin kiri kanan pengaturannya caranya nanti minggu depan saya kasih tahu format peletakan naskah yang mau dicetak. Kalau misalkan diatur rata kiri kanannya ya seperti ini. Cuma nggak apa-apa, nggak terlalu mirip-mirip nggak apa-apa. Yang penting arahnya ke sana. Lanjut, ini ya. Sekarang kita blok dulu layout kolom bagi yang sebelah kiri nih yang left. Jadi, ini kelebihan kalian. Seharusnya bisa. Bentar, saya matikan dulu. Nah, layout. Oh ini, tab dulu ya. Lupa. Layout, kolom, left. Wah, ada yang salah nih. Seharusnya dia dapat nih. Bentar. Kalau dia ini
Nah, dia dapat juga. Seharusnya teksnya kalau panjang dia dapat ya. Nah, seharusnya dia dapat ya. Ini harusnya dapat insert drop cap. Nah, dia dapat seharusnya. Karena kurang alinea atau paragraf kalimat bawahnya. Kalau misalkan ditambah lagi, dia pasti dapat misalnya. Dapat. Jadi pengaturan di sebelah kiri kolomnya kecil, sebelah kanan gitu. Nah, jadi pengetikannya awalnya harus dasar dulu, ngetik biasa dulu, nggak usah dirubah apa-apa. Seperti ini ngetiknya. Kalau sudah, lakukan perubahan yang seperti saya lakukan. Bisa dicoba? Bisa. Silakan dilihat. Naskahnya belum sempat saya cetak seperti yang kemarin tuh, yang ini. Kamu lihatnya ke depan. Siap. Ya, ini teksnya. Silakan dimulai. Microsoft Word, silakan dimulai. New blank dokumen. Ya. Ketik dulu judulnya. Judulnya ketik biasa aja. Apa judulnya di situ? Manusia sebagai homo religius, itu dulu. Sesudah diketik judulnya boleh, mau ditengahkan langsung center boleh. Baru ketik paragrafnya. Kenapa? Enter dulu. Enggak, baru. Sini. Kembalikan dulu ini, mulai. Baru tab, boleh enter lagi. Baru tab. Nah, mulai. Ya. Ini kerjaan orang, jangan kita kerjain sendiri. Kelihatan ya? Matiin dulu lampunya, bentar, matiin lampunya. Ya, kelihatan. Jagain lagi nih. Nah, ya. Enter. Kembali ke klik left. Sekali lagi lah. Sekali lagi lah. Enter. Sekali lagi. Kembali klik left. Enter dulu, klik. Enter 2 kali. Ya, 2 kali. Klik left. Ya, left yang mana? Ya.
Tekniknya adalah kamu ngetik dulu. Nanti kalau sudah selesai semua baru diperbaiki, diedit. Ya, boleh. Tapi ini kamu urutnya dikecil dulu kalau di bawah ini. Normal lagi. Kalau enggak nanti ikut semua. Nah, balik. Juga tuh. Normal itu urutnya. Selesai paragraf 1, masuk paragraf 2, tekan tombol enter. Terus tekan tab lagi. Baru mulai ketik lagi. Gak apa-apa, gak harus berpatokan dengan naskah sana. Karena masing-masing komputer itu rata kiri rata kanannya beda. Marginnya jangan sama, yang penting jangan sampai menekan tombol enter kalau belum masuk alinea baru. Jadi ketahuan nih, kamu biasa nggak ngetik di aplikasi pengolah kata, biasa kamu lakukan main gadget, nah ketahuan. Ada tombol ini. Tuh, ada lompatnya langsung sini. Jadi diraih dulu. Oh, begitu. Clear, double klik di atas, jadi hilang. Ini gimana nih? Tuh, ini belum ada tabnya. Oh, ini double klik, di double klik. Tuh, klik, clear all. Nih, baru tab. Oh. Apanya? Apanya ini sudah?
Jidan, coba Jidan. Halo, untuk membuat hurufnya jadi gede, kalau dia ada kolom-kolomnya, bagi kolomnya dulu, baru buat drop capnya. Kalau nggak gitu dia nggak mau. Kolomnya dulu yang dibuat. Ini kok dempet amat ini. Ini enter nih, kan? Tuh. Agak kecilnya begini, Pak. Saya bisa itu, Pak. Live ya. Mana? Oh ini. Nggak apa sih sebenarnya. Ini kalau misalkan kalimatnya banyak nih. Agak bisa, Pak. Iya bisa. Oh. Nggak apa-apa. Ada yang bisa deh. Apanya? Kamu ngapain? Belum ini. Ini belum. Bisa. Ya, kalau nggak bisa, tab-nya dikembali dulu. Nah, baru tekan tab. Lanjut dulu, baru lock and-nya. Ya, itu kan? Oh. Kalau dia nggak bisa, tab-nya dikembali dulu. Ya. Ya. Pergi dulu deh. Itu ngapain kamu? Ya, kolom koran. Ingat, kalau buat kolom koran, bloknya nggak boleh lebih. Kalau misalkan batas titik, udah batas titik aja. Kalau dia lebih, bloknya dia ngambilnya kasih kayak gini. Mana kolom? Itu kolomnya kayak gini, tuh, nggak rata nih. Jangan kalau misalkan ini kolom bisa. Jangan sampai lebih. Lalu pengen kolomnya dulu, baru drop capnya. Kolomnya. Ayo, kamu belum selesai ngetiknya. Ngetik dulu. Ini belum rapat kanan. Coba Rosid yang sebagai Rosid yang tadi. Yang ini tadi. Ini juga.
Ya, ini dulu. Itu udah rata belum kanannya? Nah, diblok aja dulu semua, diblok. Bloknya ke bawah. Oh, nah, udah selesai. Nah, baru ini blok. Kamu tekan tombol enter ini. Makanya jadi jauh-jauh. Oh. Tadi kamu ngetik di sini ya? Iya, nggak boleh. Ngetiknya biar dia dulu. Iya. Nih. Tuh. Ya, iya tapi ini juga nih. Ini juga nih. Nih, semuanya sama nih. Bilangin jangan tekan tombol enter. Masuk paragraf baru. Kamu juga sama? Ya, itu kan orang tugas sendiri. Tuh. Ini kalau tombol enter, kalau dia specify di sini, juga nih. Indah. Kamu blok M-nya. Insert. Kemudian ini kan nggak itu. M-nya kembalikan dulu. Baru ke tengah. Blok M-nya. Masih kan? Ini kolom ini dulu nih. Layout, kolom, tuh. Blok M-nya. Font bebas, fontnya bebas. Pak, paragraf terakhir kolomnya ada berapa? Oke, baik ya. Jadi tadi kamu sudah melakukan membuat format kolom yang biasa kamu temukan di majalah koran. Jadi kalau misalkan kalian membuat ada tugas dari Bahasa Indonesia buat pamflet, format kolom koran, kalian bisa gunakan di aplikasi Microsoft Word. Oke, cukup ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, filenya disimpan. Nanti minggu depan kita lanjut dengan latihan praktek berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.